Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada suatu kisah yang sangat menarik teman-teman, yaitu kisah tentang Abu Nawas. Tetapi sebelum kita lanjut ke kisah Abu Nawas, kita kenali dulu siapakah Abu Nawas itu teman-teman. Abu Nawas adalah sosok legendaris dalam sejarah sastra dan budaya Timur Tengah. Ia dikenal sebagai penyair, filsuf, dan jester yang hidup pada abad ke-8 Masehi selama masa kekhalifahan Harun al-Rasyid di Kekhalifahan Abbasiyah. Apakah kisah Abu Nawas adalah kisah nyata? Dalam cerita-cerita tersebut, Abu Nawas digambarkan sebagai seseorang yang cerdas dan panjang akal, dan kerap berhasil keluar dari berbagai situasi sulit yang dia alami. Meski kisah-kisah tentang dirinya di berbagai cerita mungkin bukanlah kejadian yang sebenarnya, namun Abu Nawas sendiri adalah tokoh yang benar-benar ada. Abu Nawas dikenal sebagai seorang penyair dan humoris yang cerdas. Kisah-kisah teladan mengenai kecerdikan dan kelucuan Abu Nawas telah melegenda dan masih disebut-sebut hingga saat ini. Banyak sekali kisah Abu Nawas yang lucu dan penuh hikmah. Salah satunya, Abu Nawas menjawab sebuah pertanyaan sang baginda raja Harun al-Rasyid tentang duluan mana telur atau ayam. Jadi beginilah kisahnya teman-teman. Pada suatu hari, baginda Harun al-Rasyid tersenyum sendiri manakala mendapati ayam betinanya bertelur. Beliau memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka mesti terima hukuman, undian yang beresiko. Ternyata undian ini sangat beresiko teman-teman. Pada kondisi susah begini, sayembara seperti itu mengundang banyak peminat. Sayang beribu sayang karena hukuman yang berat. Bila gagal menjawab, maka para peminat itu hanya bisa menelan air liur saja teman-teman. Pundi-pundi uang emas itu sungguh memikat. Namun apa daya otak diragukan kecerdasannya. Mengingat beratnya hukumannya akan dijatuhkan, maka hanya 4 orang yang nekat mengikuti sayembara itu. Abu Nawas yang mendengar sayembara raja langsung mendaftar. Dia menjadi salah satu dari 4 orang itu. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari baginda sendiri. Pada hari yang telah ditetapkan, para peserta sudah siap di depan panggung. Penonton pun berjubel. Mereka ingin menyaksikan siapa yang beruntung akan mendapatkan pundi-pundi uang emas itu. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, "Manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam?" "Telur," jawab peserta pertama. "Apa alasannya?" tanya baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur," kata peserta pertama menjelaskan. "Kalau begitu, siapa yang mengarami telur itu?" sanggahan baginda. Kemudian peserta pertama pucat. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju dan berkata, "Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan." "Bagaimana bisa bersamaan?" tanya baginda. "Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin karena telur tidak bisa menetas tanpa dirami.
kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bingung. Ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu giliran peserta ketiga. Ia berkata, "Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu," kata Baginda. "Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina," kata peserta ketiga meyakinkan. "Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada?" tanya Baginda memancing. "Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri." Peserta ketiga berusaha menjelaskan. "Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya?" Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia pun dimasukkan ke penjara. Wah teman-teman, dari peserta ke-1 sampai peserta ketiga itu tidak ada yang bisa berhasil teman-teman. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam," kata Abu Nawas. "Coba terangkan secara logis," kata Baginda ingin tahu. Jadi teman-teman, jawaban Abu Nawas ini Baginda itu sangat ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya, telur tidak bisa mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama, Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Penonton pun bersorak. Abu Nawas berhak atas hadiah pundi-pundi uang emas itu. Dan Baginda Raja pun terpaksa memberikan hadiah 1 pundi emas itu. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga bisa mengambil hikmahnya dan ilmunya. Saya harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas kisah-kisah kolosal. Terus jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.